Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Belakangan ini banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih P-Network lama banget di fase mainnet tertutup? Apa ini cuma penundaan yang nggak jelas? Tapi, bagaimana kalau saya kasih tahu kalian bahwa fase ini sebenarnya bukan ruang tunggu, melainkan strategi jenius untuk membangun ekonomi Web3 yang nyata? Hari ini kita akan bedah sebuah perspektif menarik tentang bagaimana P-Network diam-diam sedang menyiapkan pondasi yang tidak dimiliki proyek kripto lainnya. Mari kita bahas. Mainnet tertutup bukanlah ruang tunggu. Bagaimana P-Network diam-diam membangun ekonomi Web3 sejati. Di saat banyak proyek kripto mengejar tren spekulatif, fase mainnet tertutup P-Network justru berfokus pada pembangunan ekonomi dunia nyata melalui pertukaran komoditas P2P dan aplikasi. Bukan ruang tunggu, mengapa mainnet tertutup bisa menjadi keunggulan strategis terbesar P-Network? Dalam dunia mata uang kripto yang serba cepat, kecepatan seringkali mendominasi berita utama. Pencatatan bursa, listing, baru, lonjakan harga mendadak, dan lonjakan harga spekulatif seringkali menarik perhatian. Namun, di dalam ekosistem P-Network, muncul cerita yang berbeda. Menurut komentar yang dibagikan oleh pengguna X, Rich Adams 0x, fase penutupan mainnet bukanlah sebuah penundaan atau jeda. Sebaliknya, hal ini digambarkan sebagai sebuah keuntungan strategis. Pernyataan ini menantang persepsi umum. Banyak pengamat luar percaya bahwa fase tertutup adalah masa tunggu sementara sebelum terpapar ke pasar terbuka. Namun, para pendukung berpendapat bahwa lingkungan yang terkendali ini memungkinkan P-Network membangun ekonomi nyata sebelum menghadapi volatilitas integrasi eksternal penuh. Dalam konteks proyek Web3 yang bersaing untuk mendapatkan keunggulan, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang keberlanjutan, penerapan, dan kedudukan jangka panjang dalam lanskap kripto yang lebih luas. Memahami fase mainnet tertutup. Fase mainnet tertutup mengacu pada tahap di mana blockchain sudah beroperasi tetapi konektivitas eksternal dibatasi. Dalam praktiknya, transaksi dapat terjadi di dalam ekosistem, tetapi integrasi dengan bursa eksternal atau lingkungan perdagangan terbuka tetap dibatasi. Untuk P-Network, fase ini berfokus pada migrasi pengguna dan verifikasi identitas, KYC. Pengembangan aplikasi di dalam ekosistem. Transaksi peer-to-peer, P2P. Stabilisasi infrastruktur. Alih-alih memprioritaskan listing spekulatif, strategi ini menekankan pada aktivitas ekonomi domestik. Pendekatan ini kontras dengan banyak proyek kripto lain yang mempercepat langkah menuju perdagangan terbuka demi menangkap pertumbuhan kapitalisasi pasar secara instan. Inti strategi, membangun ekonomi yang realistis sebelum terjun ke dalam spekulasi. Pertumbuhan organik versus spekulasi pasar. Pandangan bahwa proyek lain mengejar spekulasi sementara Pi membangun ekonomi dunia nyata menyoroti perbedaan filosofis dalam strategi pengembangan blockchain. Pertumbuhan spekulatif sering menghasilkan kenaikan harga yang cepat tetapi mungkin kurang memiliki dasar penggunaan di dunia nyata. Pertumbuhan organik, ekosistem internal yang dinamis dengan transaksi asli dapat menciptakan permintaan alami. Di dalam P-Network, pertukaran komoditas P2P dan pertukaran berbasis aplikasi didorong selama fase lingkaran tertutup ini. Aktivitas-aktivitas ini berkontribusi pada sirkulasi ekonomi yang lebih praktis daripada sekadar perdagangan spekulatif. Dalam sistem Web3, nilai yang berkelanjutan muncul ketika pengguna bertukar barang, jasa, atau utilitas digital. Jika P-Network terintegrasi ke dalam transaksi harian dalam ekosistem, hal itu dapat menciptakan permintaan intrinsik yang independen dari hai pasar. Keunggulan strategis dari pertumbuhan terkendali. Beroperasi dalam lingkungan tertutup memungkinkan pengembang menyempurnakan infrastruktur tanpa menghadapi volatilitas ekstrim. Hal ini menawarkan beberapa keuntungan strategis. 1. Menguji skalabilitas di bawah kondisi penggunaan dunia nyata. 2. Mengidentifikasi dan menyelesaikan kerentanan teknis. 3. Meningkatkan keamanan siber. 4. Mendorong interaksi ekonomi yang jujur. Pada saat proses integrasi jaringan terbuka selesai, sistem tersebut mungkin sudah memiliki platform perdagangan yang berfungsi. Dalam bidang kripto, paparan prematur ke pasar terbuka terkadang dapat menyebabkan siklus harga yang tidak stabil, yang merusak kredibilitas jangka panjang. Perdagangan P2P sebagai landasan ekonomi. Pertukaran komoditas P2P seringkali diremehkan dalam diskusi blockchain. Padahal, hal itu mewakili prinsip inti desentralisasi. Setiap transaksi dalam ekosistem tertutup berfungsi untuk autentikasi fungsi jaringan. Meningkatkan integritas buku besar, ledger. Membangun kemandirian pengguna.
Mendorong kepercayaan komunitas. Jika jutaan orang berpartisipasi dalam perdagangan internal, jaringan tersebut akan berubah dari potensi teoretis menjadi sistem ekonomi praktis. Membangun ekosistem aplikasi. Selain transaksi langsung antar pengguna, pengembangan aplikasi memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi Web 3. Aplikasi terdesentralisasi, DApps, yang dibangun di atas Pi Network dapat menyediakan layanan mulai dari pasar digital hingga platform konten. Ekosistem aplikasi yang dinamis dapat meningkatkan volume transaksi, menciptakan permintaan penggunaan rutin Pi-Coin, memperluas interaksi pengguna, menarik partisipasi pengembang. Keberlanjutan versus hype jangka pendek. Pasar kripto sering mengalami siklus antara lonjakan harga karena hype dan periode koreksi turun. Proyek yang sangat bergantung pada spekulasi dapat mengalami volatilitas yang signifikan. Dengan fokus membangun ekonomi nyata terlebih dahulu, Pi Network memprioritaskan keberlanjutan. Faktor keberlanjutan Web 3. Aktivitas perdagangan yang stabil. Infrastruktur yang aman dan terukur. Partisipasi aktif node jaringan. Mekanisme tata kelola yang transparan. Tantangan, ujian kesabaran psikologis. Meskipun argumen strategisnya kuat, menjaga kesabaran komunitas selama fase tertutup adalah tantangan. Peserta mungkin membandingkan kemajuan dengan proyek koin lain yang cepat masuk ke bursa. Namun, proyek infrastruktur jangka panjang seringkali membutuhkan siklus pengembangan yang dihitung dengan cermat. Risiko dan pertimbangan. Meskipun memiliki keuntungan, strategi ini tetap membawa risiko potensial. Lockdown yang berkepanjangan dapat membatasi likuiditas eksternal. Sentimen pasar dapat berubah sebelum integrasi terbuka dilakukan. Proyek pesaing dapat menarik perhatian. Kesimpulan. Argumen bahwa mainnet tertutup bukanlah ruang tunggu melainkan keunggulan strategis telah mengubah diskusi tentang peta jalan Pi Network. Dengan mendorong pertukaran barang P2P, transaksi aplikasi, dan perbaikan infrastruktur, Pi Network mungkin sedang meletakkan dasar bagi ekosistem Web 3 yang lebih berkelanjutan. Dalam pasar yang sering didominasi oleh dinamika jangka pendek, membangun dalam diam mungkin terbukti menjadi langkah jangka panjang yang diperhitungkan dengan baik. Saat ini, fase tersebut bukanlah jeda, melainkan bab positif dalam membentuk masa depan ekonomi Pi Network. Jadi, kesimpulannya, Pi Network sedang bertaruh pada keberlanjutan jangka panjang daripada sekadar hype sesaat. Apakah strategi, membangun dalam diam, ini akan membuahkan hasil saat open mainnet nanti? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu yang pasti, mereka sedang mencoba membangun ekonomi, bukan sekadar angka di bursa. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.